Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Pak Niko. Maaf ini Bu mengganggu waktunya karena kita sudah jadwal kita. Saya kan udah ngubungi Ibu bahwa malam ini kita coaching tentang masalah dalam pembelajaran saya di sekolah Bu. Apakah Ibu ada waktu Bu untuk mendengarkan apa namanya sharing saya dengan Ibu? Insya Allah ada waktu Pak Niko. Dengan senang Oke. hati Pak Niko. Nah, jadi begini tujuan saya ini Bu untuk coaching dengan Ibu yaitu permasalahan dengan materi waktu jumlah durasi waktu yang saya gunakan untuk membahas materi yang ada pada kurikulum Bu Endang. Jadi saya merasa sih saya tidak memberikan waktu banyak bagi siswa untuk membahas pelajaran di kurikulum mereka, Ibu. Ya, Nah, ya. itu jadi tujuan saya adalah mudah-mudahan saya coaching ini mendapatkan gagasan ataupun keyakinan pencerahan bahwa ada usaha yang bisa saya lakukan untuk bisa menambah durasi waktu saya membahas materi itu. Karena ada treatment khusus yang saya berikan pada siswa sehingga waktu untuk tatap muka yang 90 menit itu jadinya berkurang dari bukan 90 menit jadinya kurang dari 1 jam atau 60 menit gitu Bu. Nah bagaimana Bu, itu tujuan saya. Oke, sebenarnya saya bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan dari Pak Niko ya. Jadi tujuannya itu bagaimana mengatur waktu dengan baik ya Pak ya dari yang sudah ada gitu. Terus kira-kira apa target yang ingin Pak Niko dapat setelah eh, kita diskusi malam ini Pak Niko? Ya saya melihatnya ini posisi saya sekarang ini mungkin ini Bu, posisi saya berada pada posisi 5 kalau rentang 0 Hmm. sampai 10, di mana dari 90 menit 2 jam tatap muka itu setiap minggunya itu saya hanya bisa memberikan waktu kepada siswa itu hanya 45 menit Ibu. Di posisi saya di angka 5, sementara durasi belajar sepenuhnya adalah 90 menit Bu. Jadi Ya. harapan saya setelah kita diskusi kemudian mendapatkan solusi nanti terhadap rencana perubahannya itu saya bisa berada di posisi 8 itu Bu, 8, 7 sampai 8 deh Bu, mungkin sekitar Hmm. itu menjadi 4 ya jadi 50 menit Bu, 45 menit sampai 50 menit Bu, minimalnya itu Bu yang bisa saya lakukan. Tapi kalau bisa mencapai 10 sih, idealnya menurut saya itu 60 menit deh minimal. Tapi Ya, harapan ya. saya ini minimalnya itu 7 atau 8 Bu Endang. Begitu Bu, tujuan Hmm. akhir dari coaching kita. Ya, ya. Eh, jadi menurut Pak Niko, idealnya tadi dalam menyajikan pembelajaran 60 menit ya Pak ya? Ya, karena saya berikan, ya begitu ideal saya. Karena ini saya berikan yang namanya literasi kelas bahasa Inggris. Literasi bahasa Inggris di kelas rutin pada setiap kali pertemuan. Nah, itu menjadi mengurangi waktu saya jadinya, Bu. Karena menurut saya itu literasi kelas itu penting untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Gitu, Bu. Kalau hanya saya Hmm. mengikuti kurikulum saja, agak sulit bagi saya untuk memilih aktivitas kelas yang membuat mereka senang untuk membahasnya gitu, Bu. Oke. Tadi Pak Niko dengan durasi 60 menit tadi pengen berada pada posisi berapa Pak? Posisi 8 Kalau deh, Bu. sekarang levelnya berapa dulu? Level sekarang berapa Pak Niko? Sekarang tuh saya itu cuma bisa saya kasih 45 menit, malah kadang-kadang tuh 40 menit dari 90 menit itu. Yang 45 menit lainnya atau 50 menit lainnya saya gunakan untuk yang literasi kelas itu, Bu. Yang itu mereka ngomong bebas, siswa itu dalam bahasa Inggris sebagai latihan rutin berbicara bahasa Inggris mereka. Jadi itu menyita waktu saya membahas materinya, gitu, Bu. Jadi posisi saya adalah posisi 5, sekitar 45 Posisi menit, Bu. 5 ya Pak. Iya, Bu. Gini maksud saya kalau dalam keadaan sekarang itu kalau kita ambil angka atau rentang 0 sampai 10, posisi Pak Niko sekarang berapa? 5. 5, Bu, 5, 5. sekitar 5. Dan Pak Niko pingin menaikkan menjadi Menjadi 8 Bu, ataupun kalau bisa sih 8. 10 sih Bu. Idealnya Iya, itu kan kalau bisa amin. 90 menit gitu Bu ya. Tapi Iya, literasi kelas itu saya jadikan juga hal penting karena itu kebijakan saya sebagai guru bahasa Inggris. iya, iya, iya. Makanya itu dibutuhkan Terus oleh siswa. untuk menaikkan level tadi menjadi 8 atau 9, kira-kira langkah apa saja yang sudah Pak Niko lakukan untuk menghadapi masalah ini?
Baik Bu Endang, sejauh ini menurut saya hal yang sudah saya lakukan adalah saya membagi siswa itu menjadi kelompok yang lebih kecil. Semester lalu saya membagi siswa itu menjadi 2 kelompok. Misalnya Hmm. siswanya itu 36 satu kelas, saya bagi mereka jadi 2 kelompok, jadinya 18. Jadi pada satu satu kali pertemuan 18 orang itu ngomong. Durasinya lama jadinya Bu, menyita lebih banyak waktu. Nah, dalam semester ini saya sudah melaksanakan yang namanya saya bagi siswa yang 36 orang itu menjadi 3 kelompok, menjadi 12 orang satu kelompok. Sehingga waktu untuk pelaksanaan ngomong rutinnya itu agak berkurang jadinya Bu. Itu yang sudah saya lakukan. Nah, tapi tetap juga Bu, tetap juga ada yang sesuatu ngomongnya yang lama, yang anak yang pintar itu Bu ngomongnya agak lama, Iya ya. menyajikan latihan latihan speaking berbicara bahasa Inggrisnya itu. Nah, itu yang sudah saya lakukan nih Bu. Jadi Pak Niko sudah melakukan itu. Hmm. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi yang bisa Pak Niko lakukan Hmm. hal yang berbeda Pak Niko? Apa ya? Ini saya Supaya coba waktu untuk membahas materi itu bisa bertambah. iya, Bu. Takutnya saya kan Heeh. kalau waktunya dikit kan nanti mereka tidak bisa menjawab soal Iya di ya. ujian Heeh, semester, heeh. Bu, ya, karena soalnya sama untuk semua kelas, Bu. Oke, menurut saya begini, yang bisa saya lakukan adalah saya berikan yang namanya mereka, pembelajaran asinkron, Bu Endang. Ah, Yaitu pembelajaran yang di mana saya akan memberikan bacaan atau referensi sebelum mereka membahas suatu materi pada tatap muka di sekolah. Jadi misalnya materinya tentang job interview. Nah, hmm. minggu sebelumnya saya kasih dulu, ini loh bacaan kita minggu depan, silakan dibaca di rumah, ini videonya, saya kasih referensinya dulu. Nah, Iya, itu iya, akan saya iya. lakukan menurut saya, itu bisa. Jadi pada saat jam tatap muka di sekolah itu, pada jam pelajaran itu, saya tinggal langsung membahas mungkin inti utamanya. Jadi mereka sudah punya pengetahuan awal terhadap materi itu. Menurut saya itu bisa dilakukan. Ini setelah berbicara dengan Ibu, saya dapat ide seperti itu jadinya. Oh, iya, iya. Dan apalagi ya? Hmm, gitu Bu Endang, apalagi ya? Yang hal yang kedua menurut saya itu, saya akan memberikan yang namanya bentuk latihan literasi berbicara bahasa Inggris itu bentuknya lebih berdiferensiasi menurut saya Bu. Selama Hmm, ini saya minta mereka hanya untuk ngomong bebas pakai bahasa Inggris tanpa dibatasi jumlah maksimalnya dan minimalnya, minimal saya ada satu kalimat, Bu. iya. Selama ini bentuknya hanya lisan, Bu. Secara lisan saya ambil absen, mereka langsung ngomong. Tapi untuk mempersingkat waktu, menurut saya minta siswa yang suka menulis, Hmm, saya berikan kesempatan mereka menulis. Jadi tidak hanya bentuknya lisan saja, tapi iya, boleh iya. tulisan. Nah, kalau lisan menurut saya itu kan lebih efektif waktunya, Bu. Jadi Iya. mereka share di grup WA kelas kami dan nanti tinggal ya saya sajikan di proyektor melalui Infocus itu. Nah, dan diamati bersama. Jadi itu menghemat waktu. Jadi saya berikan bentuk literasi yang berdiferensiasi di mana siswa yang suka lisan ngomong bahasa Inggris langsung mereka ngomong, tapi bagi mereka yang suka tulisan seperti membuat komik ataupun artikel ataupun poster dan sejenisnya, saya persilakan mereka. Saya yakin itu akan mempersingkat waktu gitu Bu Endang. Kedengarannya bagus ya, Pak Niko ini sudah menemukan gambaran apa yang akan Pak Niko lakukan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ke depannya. Ya Bu. Sekarang komitmen apa yang Pak Niko jalankan untuk supaya rencana aksi Bapak itu bisa berjalan dengan baik gitu? Oke Bu, jadi ini sekarang ini masalah rencananya Bu ya, mengenai tanggung jawabnya untuk pelaksanaan itu. Heeh. Yang jelas saya akan membuat yang namanya program untuk perubahan ini, saya akan rencanakan dengan 3 rencana perubahan tadi, ya perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian saya Hmm. akan mencoba merefleksi setelah mencoba melakukan treatment itu, tindakan itu. Nah, kemudian saya berikan nanti namanya follow up atau feedback. Jadi ibaratnya seperti halnya PTK, Ibu, ada siklus-siklusnya. Kalau belum Iya. berhasil, saya ubah lagi gitu. Itu rencana saya, Bu. Jadi komitmen saya adalah perencanaan, saya rencanakan perubahannya, kemudian saya laksanakan, saya refleksi, kemudian saya tinjau kembali ataupun revisi kalau bisa Oke. ada revisi gitu Bu rencana saya Bu. Iya iya Pak Niko. Terus menurut Pak Niko kapan ini kira-kira akan melakukan ini rencana aksinya, Pak
Niko? Ya, secepatnya Bu, semakin cepat semakin baik menurut saya Bu. Saya akan Oke. rancang dulu draft perubahannya itu, tindakannya itu yang 3 tadi itu, kemudian kemudian langsung saya laksanakan kalau sudah fix semua rencana perubahan itu. Nah, kalau bisa sih paling lambat minggu depan Bu, rencana saya. Kebetulan itu Iya, iya, iya. hari Senin saya ada mengajar, saya ngajarnya cuma hari Senin, Selasa, dan Rabu Bu. Jadi saya akan melaksanakannya minggu depan paling lambat Bu Endang. Iya, iya, Oke. siap. Mudah-mudahan Mudah-mudahan lancar baik. Bu Endang ya, sesuai Amin. dengan rencana. Terus siapa kira-kira yang akan terlibat dalam rencana Pak Niko ini? Oke. Dalam rencana saya itu Bu, saya akan melibatkan semua pihak yang bisa mensupport untuk perubahan ini. Yang pertama yang jelas adalah siswa Bu. Oh, Siswa yang iya. saya ajar yaitu saya berikan yang namanya sosialisasi dulu Bu Endang. Jadi saya tidak langsung berubah, harus dinyatakan dulu bahwa akan ada bentuk perubahan. Nah, kalau mereka tidak diberi sosialisasi, saya takutnya mereka nanti nggak siap untuk perubahan yang akan saya berikan. Jadi yang pertama yang terlibat itu adalah siswa yang saya ajar itu, kemudian nanti dibantu oleh wali kelas, saya akan bekerjasama dengan wali kelas, di mana saya minta wali kelas memberikan tambahan, misalnya siswa itu bisa membahas pelajaran yang akan dipelajari pada minggu depan itu, pada hari sebelum belajarnya itu, dan wali kelas bisa mengingatkan hal itu, Bu. Dan juga orang tua siswa, saya akan membuat grup WA nanti untuk wali murid atau orang tua siswa itu Bu, grup WA. Jadi apa materi yang akan dibahas minggu depan, saya ingatkan jangan lupa Bapak Ibu ingatkan anaknya untuk bahas materi yang akan dibahas minggu depan itu untuk pembelajaran asinkron yang merupakan salah satu dari rencana perubahan tadi Bu. Jadi kesimpulannya saya akan melibatkan siswa yang saya ajar itu, wali kelas, sama orang tua siswa. Itu dalam rencana saya Bu. Iya, iya, iya. Eh, mudah-mudahan dengan apa yang sudah Pak Niko rencanakan tadi, itu bisa membuat pembelajaran yang Pak Niko lakukan itu lebih baik lagi ke depannya. Saya jadi tidak sabar untuk menunggu aksi Pak Niko dan Pak Niko menceritakan kepada saya gimana hasil dari aksi Pak Niko minggu depan gitu. Amin Bu, mudah-mudahan saya bisa berhasil Bu melakukan rencana ini. Karena menurut saya begini, kalau guru itu hanya berfokus materi saja Bu, materi di kurikulum tanpa adanya maksudnya uh, aktivitas khusus yang membuat kelas itu bermakna, menurut saya ini siswa menjadinya mungkin ada kejenuhan dalam belajar Bu. Jadi, tetapi saya tetap mengutamakan 2 hal itu Bu. Kurikulum tidak ketinggalan, tapi pembelajarannya artinya menyenangkan atau bermakna itu Bu. Iya, Jadi iya. memang itulah yang saya setiap semester selalu berinovasi Bu, melakukan tindakan. Selain itu juga saya juga memberikan bentuk-bentuk ice breaking yang bervariasi, mungkin kami mutar lagu bersama, memutar lagu bahasa Inggris Bu ya, nyanyi bersama di kelas, kemudian juga ada saya kasih permainan 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 bahasa Inggris yang berhubungan dengan materi Bu. Jadi seperti permainan ular tangga ataupun permainan paludo. Jadi saya sangat suka Bu membuat meng-ATM ibaratnya Bu. Ada permainan Iya, iya. permainan yang diketahui oleh semua banyak orang dan saya terapkan dalam pelajaran. Jadi begitu Bu Endang, terima kasih nih. Rasanya saya sudah yakin dan merasa lega rasanya Bu Endang bahwa saya sudah menemukan ada rencana untuk solusi permasalahan yang saya hadapi dan saya yakin sekarang bahwa yang saya lakukan itu adalah tidak keluar dari rel saya sebagai guru, Ibu. Tetap kurikulum dikejar, pembelajaran yang menyenangkan juga saya lakukan. Mudah-mudahan Iya, kita bertemu lagi Bu Endang yang minggu depan Bu Endang. ya, ya Pak Niko, saya udah nggak sabar ini menunggu rencana aksi Pak Niko. Mudah-mudahan pembelajaran Pak Niko ke depannya lebih baik lagi Pak ya. Lebih Amin. semangat Terima kasih Bu. lagi dalam mendidik generasi Indonesia yang tidak cuma cerdas tapi berkarakter Pak. Iya, itu menjadi Amin. perhatian saya juga Bu. Terima kasih Iya, Bu Endang ya ya, ya Pak atas Niko. waktunya. Mudah-mudahan kita bisa coaching lagi minggu depan. Ya, ya, ya Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.